Selamat datang di channel aku. Jangan lupa subscribe dan kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terdengar kalau ada video baru. Aku, Hadi Wikitama, this is my way. Bus. Menengok ke belakang. Belum tentu semua orang bisa melakukannya dengan baik dan benar. Menengok ke belakang adalah sebuah aksi yang biasanya kita lakukan jika kita dipanggil oleh seseorang yang ada di belakang kita. Ketika kita merasakan ada sesuatu di belakang kita. Ketika kita merasa ada setan di belakang kita. Dan ketika kita berkendara dan kita hendak nyebrang, akan menoleh ke belakang. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang sebenarnya ada di belakang kita. Secara otomatis kita akan mempunyai refleks untuk menengok ke belakang. Untuk mengetahui bagaimana cara yang baik dan benar untuk menengok ke belakang, aku akan kasih tutorial ini dengan salah satu pengaplikasian menengok ke belakang, yaitu ketika saat kita berkendara. Karena pengaplikasian pada hal tersebut tidaklah mudah. Oke, langsung aja bagaimana tutorialnya? Simak berikut ini. Pengaplikasian ini biasanya terjadi pada kendaraan darat yang biasanya jalan di jalanan seperti mobil, sepeda motor, dan juga kendaraan klasik yang bikin healthy, yaitu sepeda dalam cerita atau sepeda ontel. Sebagai people yang bernafas, berkembang, makan, mandi, buang air di Indonesia, pasti kita tahulah aturan bagaimana kita jalan di jalanan. Kita harus berada di left side, yaitu sisi kiri, lajur kiri. Karena ada beberapa negara yang memakai lajur kanan. Kenapa Indonesia nggak di sebelah kanan aja? Karena kanan lagi nyanyi Kartonyono. Kartonyono lingawi medhot janjimu, amruk cagakku nuruti angen-angenmu. Dan kita sebagai penganut lajur kiri, tentunya kalau kita mau belok atau nyebrang ke kanan atau nyalip mendahului kendaraan yang lain, biasanya kita akan melihat dua buah benda yang dapat memantulkan cahaya dan yang bersemayam di bagian kanan dan kiri kendaraan kita. Dan benda inilah yang sering kita sebut dengan sebutan spion. Spion itu seharusnya ada dua. Kalau satu itu namanya spion. What for sih benda ini? Karena spion ini bisa memantulkan cahaya, sehingga benda ini dimanfaatkan kita untuk melihat belakang. Masih ada kendaraan, sudah aman belum? Dan juga bisa buat ngaca, berdandan, benerin bulu mata, ngeratain lipstik, jempul wajah, biar putih, biar kayak cabe-cabean. Juga bisa dipakai buat lihat mbak-mbak cantik yang ngisiin bensin di SPBU. Bisa juga dibuat ngelihat mama-mama muda yang lagi berhenti di lampu merah dan sebagainya. Masih banyak lah manfaatnya spion itu. Makanya kalau lu nyopotin spion lu rugi besar, bray. Tapi spion ini punya kelemahan karena ukurannya kecil, ukurannya minion. Jadi kadang ada kendaraan atau objek-objek yang tidak tercover oleh jangkauan pantauan jaringan penglihatan spion. Untuk memastikan apa yang ada di belakang kita, makanya kita perlu menengok ke belakang untuk memastikan sudah aman atau belum. Yang pertama, untuk menengok ke belakang kita harus memastikan posisi kepala kita sudah tepat. Ya, memang seharusnya kepala itu letaknya di atas, bukan di bawah. Kepala menjadi pusat bergeraknya anggota badan yang lain. Karena di dalamnya itu ada otak. Kecuali kalau kepala yang nggak punya otak. Yang kedua, jika Anda berada di atas kendaraan, itu ada dua opsi. Opsi yang pertama, Anda bisa pilih berhenti dulu untuk menengok ke belakang. Dan opsi yang kedua, jika Anda sudah pro, Anda bisa menengok sambil berjalan. Tapi pastinya tetap dengan heart atau dengan hati-hati. Yang ketiga,
putar kepala Anda. Karena kita ini bukan Manowok, bukan burung hantu, jadi dengan memutar kepala ini kita harus dibantu dengan memutar badan agar bisa menuju arah 180 derajat. Karena paling pol kepala kita ini hanya bisa memutar mungkin 90 derajat atau 120 derajat. Kita nggak akan bisa memutar kepala kita 180 derajat. Kita lebih baik memutar kepala kita sesuai arah jarum jam, yaitu ke kanan, perlahan, dan mulai bantu dengan badan. Seret, baru menengok ke belakang lagi. Nah, akhirnya kita bisa mengamati dengan jelas apa yang ada di belakang kita. Dan untuk perhatian, ketika kita sudah menengok ke belakang dan lihat dengan jelas apa yang ada di belakang, kita nggak perlu lama-lama. Kita langsung saja balikan kepala kita seperti semula. Karena takutnya nanti jadi keinget yang indah-indah, terus susah move on deh. Dan jika memang masih ada kendaraan yang lain mau melintas, ya sudah biarkan saja. Jangan halangi dia untuk move on juga. Karena tujuan kita memang sudah beda. Karena tujuan kita sebenarnya itu bukan untuk menunggu dia yang ada di belakang kita, tapi hanya sekedar tahu apa yang ada di belakang kita, sehingga kita bisa melaju, melanjutkan perjalanan, nyebrang dengan selamat. Dan jika semuanya sudah aman, kita lanjutkan perjalanan kita menuju tujuan kita. Itulah tadi tutorial menengok ke belakang versi Ade Wikitama. Sampai sini video dari aku, kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Aku Ade Wikitama, this is my way. Hush. Terima kasih. Selalu support channel aku dengan like, comment, and share. Hush.